Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sebelumnya perkenalkan saya Fadilah Maulana dengan NPM 0840240111 dan ada teman-teman saya juga. Saya Muhammad Rafli Arifali dengan NPM 0840240008. Saya Muhammad Fahmi Ramadan dengan NPM 0840240118. Baik, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari desain UI dan UX yang telah kami buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah desain grafis dan multimedia. Jadi, judul proyek kami adalah desain UI dan UX dari aplikasi Shopify, dan juga bentuk kerjanya adalah kami bersimulasi sebagai peserta kontes desain UI Shopify. Peran kami di sini adalah sebagai desainer UI dan UX, dan juga tools atau alat-alat yang kami gunakan adalah software atau aplikasi Figma. Nah, sebelum memulai, saya akan menjelaskan tentang Shopify terlebih dahulu. Jadi, Shopify itu adalah sebuah platform e-commerce untuk membuat dan mengelola toko online. Dan target audiensnya itu adalah UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, pengusaha retail, hingga perusahaan besar yang menjual produk secara online. Karakter brand dari Shopify ini adalah profesional, terus juga terpercaya, bersih, dan juga modern. Selanjutnya ada tujuan desain yang akan dijelaskan oleh Fahmi. Fahmi bisa di-on dulu mikrofonnya. Sebelum saya menjelaskan tujuan dari desain yang kami buat, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu yang menjadi acuan kenapa kita membuat desain ini, yaitu ketentuan dari klien yang diberikan dari kontes yang kita ikuti. Jadi briefnya itu diberikan dalam bahasa Inggris, tapi di sini saya akan membacakan bahasa Inggrisnya sedikit, tapi lebih banyaknya menggunakan bahasa Indonesia. Kata kliennya, dia minta, I'm looking for an experienced Shopify developer to completely redesign my e-commerce website. Saya mencari pengembang Shopify yang berpengalaman untuk mendesain ulang situs web e-commerce saya dengan menyeluruh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan estetika dan fungsionalitas di semua halaman termasuk beranda, halaman produk, dan proses pembayaran. Key requirement atau persyaratan utama. Yang pertama, redesign all aspect of the website. Mendesain ulang semua aspek situs website. Yang kedua, create a stunning user-friendly interface. Yang kedua, membuat antarmuka yang memukau dan ramah pengguna. Yang ketiga, optimize the checkout process for increased conversions. Artinya, mengoptimalkan proses pembayaran untuk meningkatkan konversi. Selanjutnya, ideal skills and experience, keterampilan dan pengalaman yang ideal. Yang pertama, keahlian Shopify yang terbukti. Yang kedua, portofolio yang kuat dan menampilkan desain ulang e-commerce. Yang ketiga, pengetahuan tentang prinsip UX atau UI. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja dengan batasan anggaran. Nah, jadi, berdasarkan kemauan klien tersebut, maka tujuan desain yang akan kami buat yang pertama mencakup tujuan umum, yaitu untuk mendesain UI aplikasi mobile Shopify yang lebih modern, fresh, dan user-friendly sesuai dengan kemauan klien yang tadi. Lalu, tujuan spesifiknya, yang pertama meningkatkan daya tarik visual, yang kedua memperkuat identitas brand, yang ketiga mempermudah navigasi pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep desain. Konsep desain di sini mencakup gaya desain, yaitu minimalis, modern, dengan sentuhan 3D untuk daya tarik visual sesuai dengan kebutuhan klien. Terus, warna dominan yang kami gunakan di sini merupakan warna hijau khas Shopify.
dengan kode 79B259 dan 006D00, yaitu kami menggunakan warna ini diambil langsung dari logo Shopify-nya itu sendiri. Yang kedua, putih dan abu-abu sebagai warna netral. Nah, putih abu-abu ini kami gunakan sebagai background dan lain sebagainya. Lalu untuk font yang digunakan, di sini kami menggunakan jenis font Poppins, yaitu font yang kami gunakan untuk judul dan elemen penting. Kenapa kami memilih font Poppins ini? Karena desainnya modern dan membulat. Selain itu, Poppins ini juga jenis fontnya itu hampir sama bentuknya, atau ya hampir sama bentuknya dengan font yang digunakan dalam logo Shopify. Terus yang kedua, kami menggunakan Inter untuk teks isi dan UI karena Inter ini kriterianya sangat terbaca dan cocok untuk layar. Terus kami masuk ke pemilihan elemen. Yang pertama, icon sederhana. Icon sederhana ini misalnya kami menggunakan icon handphone untuk kategori barang elektronik, lalu menggunakan icon sepatu untuk kategori alas kaki, lalu menggunakan baju untuk kategori pakaian. Nah, selanjutnya gambar produk realistik. Gambar produk realistik kami masukkan ke bagian produk-produk di page halaman produk. Terus yang ketiga, navigasi intuitif. Kami memasukkan di bagian navigasi seperti tombol untuk menampilkan user, kembali ke homepage, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hasil desain akan dijelaskan oleh Rafli. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk sebelum kita membahas hasil desain, di sini ada 3 wireframe yang dimana ini menjadi acuan kita untuk membuat desain yang disuruh acuan bagi kita atau desain yang ingin kita buat. Nah, di sini ada 3 wireframe. Yang pertama itu, yang di tengah itu sebagai acuan untuk desain beranda kita. Yang sebelah kiri kita itu adalah acuan untuk produk yang deskripsi produk atau halaman deskripsi produk untuk desain kita. Nah, yang di sebelah kanan saya itu adalah halaman checkout. Nah, di sini saya akan jelaskan mungkin dari halaman Al-Deal atau acuan beranda kita, di dalamnya itu ada produk-produk seperti sepatu, tas, atau dress atau baju. Nah, di sebelah kiri saya itu halaman deskripsi produk. Di sini ada harga produknya, nama produk, dan warna produk yang ingin kita pilih, dan produknya itu kita ingin berapa. Nah, di sebelah kanan saya itu halaman checkout, yaitu ada produk yang sudah kita masukkan ke keranjang gitu. Nah, di situ ada handphone, sepatu, tas, dan baju, dan di situ sudah tercantum dengan total semua harganya. Baik, di next. Nah, mungkin ini saya akan membahas hasil desain yang telah kita buat atau tampilan UI atau UX. Yang pertama itu ada halaman beranda, di mana ada navigasi atas dengan ikon pencarian, kategori misalkan sepatu, baju, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada di bawahnya itu rekomendasi produk, di mana produk yang sering dibeli oleh pengguna itu akan tercantum di rekomendasi produk ke bawahnya selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada di sebelah kiri saya itu login page. Login page ini desainnya clean dan from user friendly atau ramah pengguna. Yang kedua itu ada tombol akses hijau agar mudah dikenali. Nah, di sebelah kanan saya itu ada halaman kategori, yang dimana menampilkan kategori untuk memudahkan dalam mencari produk. Yang dimana di halaman beranda itu kan tidak lengkap produk apa saja yang dijual di Shopee. Nah, di sini di kategori ini banyak sekali produk yang dijual di Shopee, atau lebih lengkapnya di kategori halaman atau halaman kategori selanjutnya. Nah, di sini ada halaman payment. Kita bisa memilih pembayaran apa saja di halaman payment ini.
ketika kita sudah memilih metode pembayaran yang kita inginkan, maka kita tinggal klik Pay Now. Nah, setelah itu, alasan desain kenapa sih kita memilih warna hijau, font Poppins dan Inter, layout clean, responsive design. Nah, saya akan membahasnya ulang. Kenapa kita memilih warna hijau sesuai identitas dengan brand Shopee, memberikan kesan natural dan terpercaya. Yang kedua itu ada font Poppins dan Inter, kombinasi modern dan readable untuk kenyamanan pengguna. Yang ketiga itu ada layout clean, fokus pada produk, tidak membingungkan user. Yang keempat itu ada responsive design, adaptif untuk perangkat mobile. Mungkin untuk penutup, saya serahkan kepada Fadil Maulana. Baik, jadi melalui proyek kami ini, kami mencoba untuk mendesain ulang antarmuka pengguna dari Shopify atau mendesain ulang user interface dari Shopify dengan pendekatan yang modern, minimalis, dan tetap setia pada identitas brand. Kami memilih kombinasi warna hijau yang merupakan khas dari aplikasi Shopify, serta font Poppins dan Inter untuk menciptakan tampilan yang profesional namun tetap ramah bagi pengguna. Desain kami ini tidak hanya fokus pada estetika, tapi juga memperhatikan pengalaman pengguna agar lebih intuitif dan menyenangkan. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa mencoba prototipe dari aplikasi atau UI UX dari Shopify yang telah kami buat atau desain ini. Nah, jadi ini adalah prototipe dari desain UI UX yang telah kami buat dan desain. Ini ada bagian checkout, pembayaran, dan juga tampilan bahwa pembayaran selesai atau berhasil. Dan ini tampilan kembali ke awal. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.